Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? By the way, karena bosen bahas psikopat terus, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film bertemakan iblis jahat dengan judul The Nun pertama yang pernah dirilis pada tahun 2018 lalu. Mengisahkan tentang seorang biarawati yang pada kala itu berusaha mengusir entitas atau roh jahat di dalam sebuah gereja tua yang berada di daerah Vatikan. Dan FYI aja, karena film ini ada kelanjutannya, maka dari itu saya saranin buat kalian untuk nonton sampai kelar ya. Dan insya Allah juga kedepannya saya bakalan bahas kelanjutan film ini berdasarkan kronologi kejadiannya. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke filmnya. Di awal film kita akan dibawa flashback ke tahun 1952, yakni di sebuah biara atau gereja tua yang berada di daerah Romania. Di situ kita diperlihatkan kepada seorang biarawati bernama Victoria, didampingi oleh senior biarawati lainnya sedang masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia dengan hanya menggunakan sebuah lentera. Dengan dipenuhi rasa takut, Victoria menunggu di luaran, sedangkan biarawati senior memutuskan untuk masuk. Tapi tidak lama setelah itu, si biarawati senior itu pun langsung tewas dengan ditarik entah oleh siapa. Di situ juga dia sempat memberikan sebuah kunci kepada Victoria. Setelah itu Victoria pun kabur. Namun dari belakang dia melihat dengan jelas ada sosok Falak yang sedang menghampiri dirinya. Tidak ingin bila mana mati tragis di hadapan Falak, Victoria pun memutuskan untuk bunuh diri saja. Forgive me, Lord. Kemudian film pun kembali berpindah ke beberapa hari kemudian. Kita diperlihatkan kepada seorang pria desa bernama Frenchy yang hendak akan mengantarkan makanan ke biara tadi. Namun sesampainya di sana dia pun kaget bukan main setelah melihat keadaan Victoria yang ternyata sudah tewas secara mengenaskan. Waktu pun berlalu dengan diperlihatkan kepada seorang pria bernama Anthony yang kemudian dipanggil oleh para paus untuk menyelidiki mengenai kasus kematian biarawati Victoria. Karena tidak mau mengambil resiko, gereja kemudian menyuruh Anthony untuk pergi ke sana bersama dengan seorang biarawati junior bernama Irene. Those here traveled with the man who discovered the nun. Setelah itu Anthony pun langsung mendatangi tempat tinggal Irene, yakni di London. Di situ mereka sempat bingung kenapa gereja memerintahkan Irene untuk datang ke sana. Tapi mereka yakin bahwa gereja pasti memiliki alasan lain. No apology necessary. I'm sure they have their reasons for selecting you. Orang yang pertama kali diinterogasi yakni Frenchy. Dia kemudian menjelaskan bahwa alasan dia datang ke biara sebelumnya adalah hanya untuk mengantarkan makanan saja. We are here because of the nun. Setelah itu Irene dan Anthony meminta kepada Frenchy untuk mengantarkannya ke sana. Meskipun awalnya ketakutan dan tidak mau ikut campur, berkat bujukan dari Irene, sampai pada akhirnya Frenchy pun mau mengantarkan mereka.
the backwoods of Romania. Anehnya nih guys, baru saja sampai di sana, mereka langsung kaget karena si kuda yang mereka tunggangi ternyata tidak mau masuk ke dalam. To help them. We walked the rest of the way. He's scared. Local Di situ juga Anthony menjelaskan bahwa dia merupakan seorang pria yang ditugaskan untuk menginvestigasi sebuah kasus yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. bombing raids, yes. I've heard stories of how Sesampainya di sana, suasana horor pun semakin mencekam ketika mereka melihat banyak sekali salib yang ditancap di halaman biara tersebut. Frenchy menjelaskan bahwa salib itu digunakan untuk menangkal roh jahat di dalam biara agar tidak bisa keluar. the sister, I thought, responded. Preserve her? Setelah itu Frenchy menunjukkan mayat Victoria di dalam sebuah ruangan pendingin. Namun dia sangat amat bingung sebab pada saat ini mayat Victoria dalam keadaan duduk. Padahal pada saat pertama dia memasukkan mayat Victoria, posisinya ini dalam keadaan terbaring. Di situ Anthony menemukan sebuah kunci yang dipegang Victoria sebelumnya. Kunci itu bisa dia gunakan untuk masuk ke ruangan biara. The door the nuns would enter from to retrieve the supply. Setelah itu mereka lalu menguburkan jasad Victoria agar tenang di akhirat nanti. Brown, no. Setelah menguburkan jasad Victoria, kemudian Frenchy menunjukkan tempat Victoria gantung diri. Namun anehnya meskipun sudah beberapa bulan lamanya, darah Victoria ini tetap segar seperti baru saja kemarin meninggal. This place is Di dalam sana mereka lalu dipertemukan dengan seorang kepala biarawati pemilik gereja tua tersebut. Anthony menjelaskan bahwa kedatangan dia ke sini hanya untuk menyelidiki kasus kematian Victoria, sekaligus meminta izin untuk menginterogasi semua biarawati yang tinggal di sini. And taken your recent death. Namun si kepala biara menyuruh mereka agar memeriksa kasus ini pada keesokan paginya saja, sebab pada malam itu dia dan semua biara akan segera mengadakan doa. And taken your Di malam itu dikarenakan takut bukan main, Frenchy kemudian memutuskan untuk keluar dari dalam biara tersebut. Namun di luaran sana dia malah melihat sosok Victoria. Ya namanya juga film ya kan. Frenchy ini malah nekat mengikuti arwah Victoria. Benar saja, dia pun langsung diserang oleh beberapa hantu atau penghuni biara tersebut. Untungnya Frenchy bisa kabur dengan membawa salib untuk berjaga-jaga. Kembali kepada Anthony, dikarenakan bosan dia pun lalu nekat mengelilingi biara itu. Namun apesnya lagi, di situ dia malah langsung diserang oleh iblis di dalam biara tersebut sampai dikubur hidup-hidup. Karena mendengar lonceng tadi, Irene kemudian berusaha mencari Anthony dengan mengikuti asal suara itu. Untungnya, Irene pun datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Anthony.
Setelah kejadian itu, Anthony dan Irene langsung curiga, apa jangan-jangan di tempat biara ini banyak sekali iblis, dan hal itu bisa disangkut pautkan dengan kematian Victoria sebelumnya. Keesokan paginya, Anthony dan Irene pun kemudian mendatangi biara itu lagi. Namun karena tertutup, maka dari itu Irene sajalah yang diperbolehkan untuk masuk. See what you can find out about it. It was obviously Di dalam sebuah ruangan, Irene dikejutkan dengan melihat beberapa biarawati yang sedang berdoa secara bergantian. Hal ini mereka lakukan agar roh jahat di dalam biara tidak bisa mencelakai mereka. Di situ Irene bertemu dengan seorang suster bernama Oana. Oana lalu menjelaskan kenapa para biarawati ditugaskan untuk berdoa secara bergantian. Dia juga menjelaskan mengenai sejarah tentang berdirinya biara tersebut. Jadi gini guys, beberapa puluh tahun yang lalu biara ini didirikan oleh seorang bangsawan yang memiliki hubungan khusus dengan iblis. Bangsawan itu nekat mengumpulkan para iblis dari neraka yang mereka panggil dari bawah tanah. Namun untungnya semua iblis ini pun berhasil dikalahkan oleh seorang Kristen. Lalu segala kutukan dan entitas jahat di dalam biara itu kemudian dikuburkan di dalam bawah tanah biara itu, bersamaan dengan sebuah botol yang berisi cairan Yesus Kristus. Ritual praying began to secure the abbey and contain the evil. For centuries. Namun sayang, pada saat Perang Dunia Kedua dimulai, bawah tanah tempat si Kristus menyimpan entitas jahat sebelumnya malah hancur. Sehingga hal ini membuat semua iblis di dalam bawah tanah dapat kembali berkeliaran. And another way to open the gateway. She was an evil. Anthony langsung bisa menyimpulkan bahwa iblis yang bisa menyebarluaskan setan di dalam biara itu tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Valak. Dan dari sini dia pun baru sadar bahwa sedari awal dia tidak pernah ketemu dengan si kepala biara. Karena memang diketahui kepala biara itu ternyata sudah tewas sejak lama. Setelah mereka mengetahui bahwa dalang di balik keganasan yang ada di dalam biara ini adalah si Valak, kemudian sosok Valak pun muncul dengan pertama-tama mengganggu Irene. Who are you? Setelah berhasil melarikan diri dari sosok Valak, kemudian Irene diajak oleh biarawati yang lain untuk berdoa secara bergantian guna menghindari sosok atau entitas jahat yang sebentar lagi akan menyerang mereka. Pada saat berdoa seperti itu, Irene kemudian mendapatkan penglihatan mengenai alasan Victoria menggantung dirinya. Ini dikarenakan Victoria tidak mau bila mana si setan Valak merasuki dirinya. Jadi daripada si Valak merasuki tubuhnya dan menggunakan tubuhnya sebagai alat, ya kan? Maka dari itu Victoria memutuskan untuk gantung diri saja. Tidak lama kemudian setelah berdoa dan kembali didatangi oleh Anthony, Irene baru sadar bahwa ternyata suster Oana dan juga suster lainnya tidak benar-benar nyata alias sudah tewas sejak lama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam biara itu sebenarnya tidak ada orang lagi, dan dua orang terakhir yang berada di biara tersebut hanyalah Victoria dan juga senior biarawati yang kita lihat di awal film tadi.
Setelah itu mereka lalu mencari sebuah botol berisi darah Yesus untuk dikuburkan di dalam bawah tanah. Konon katanya darah itu bisa menahan segala entitas jahat dan mengurung si iblis untuk ikut bersama dengan darah itu alias terkubur. Setelah menemukan botol berisi cairan Yesus itu, mereka lalu berpencar guna menemukan ruangan bawah tanah sebelumnya untuk menguburkan botol tersebut. Namun pada saat mencari ke seluruh ruangan, Irene malah dicegat oleh sosok Valak yang berusaha merasuki tubuhnya. Sampai pada akhirnya di sini terjadilah pertarungan sengit antara Valak dan juga Suster Irene. Village will be missing its idiot. You should have kept running when you run. Untungnya Irene berhasil memecahkan botol berisi darah Yesus itu. Dia lalu menyemburkan darah itu ke muka si Valak. Hal ini menyebabkan Valak langsung musnah dan terkirim ke neraka lagi. Setelah semuanya aman, Frenchy kemudian mengaku bahwa ternyata nama asli dia ini bukanlah Frenchy, melainkan seorang pria bernama Maurice. Maurice, Anthony, dan juga Irene memutuskan untuk pulang dan sempat mendoakan semua biarawati yang telah tewas di sana. Certainly hope so. Namun di akhir film tanpa mereka sadari bahwa ternyata si Valak belum benar-benar musnah, melainkan malah merasuki tubuh Maurice. 20 tahun kemudian kita diperlihatkan kepada dua orang paranormal terkenal bernama Ed dan juga Lauren Warren sedang mempresentasikan mengenai kasus kerasukan di tubuh Maurice. Tamat ending yang benar-benar gantung. So itu guys sebuah film yang saya ceritakan hari ini. Gimana menurut pendapat kalian semua? Cukup menegangkan bukan? FYI aja film ini ada kelanjutannya ya. Dan saya pribadi memilih untuk membahas alur film ini berdasarkan kronologi kejadiannya aja. Oke, kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang bakalan saya bahas. So sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.